Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan BPK maupun PMK di Banjarmasin kadang hanya diatur zonasi untuk membantu warga yang terkena musibah kebakaran. Namun pengaturan lainnya akan terus ditingkatkan mulai dari supir, personil hingga mobil yang digunakan oleh BPK maupun PMK. Selain itu, wacana lainnya adalah dengan memanfaatkan jaringan Smart City yang ada di kota 1000 sungai ini. BPK maupun PMK di Banjarmasin kadang hanya diatur zonasi membantu warga yang terkena musibah kebakaran. Namun pengaturan lainnya akan terus ditingkatkan mulai dari supir, personil, hingga mobil yang digunakan oleh BPK maupun PMK. Selain itu, wacana lainnya adalah dengan memanfaatkan jaringan Smart City yang ada di kota 1000 sungai ini. Nantinya di setiap pos BPK maupun PMK akan dipasang lampu atau alarm yang berfungsi untuk memberikan sinyal bila mereka diperbolehkan untuk memberikan bantuan kepada warga yang sedang mengalami musibah kebakaran. Sehingga hanya BPK maupun PMK yang waktu tempuhnya 15 menit dari posko ke titik api yang diperbolehkan untuk beraktivitas. Sedangkan unit armada lainnya tetap standby di poskonya masing-masing. Demikian dipadahkan Kadis Damkar Wan Penyelamatan Banjarmasin Budi Susanto lawan Prima TV usai melakukan pembahasan Raperda Revisi Perda nomor 13 tahun 2008 tentang penanggulangan wan pencegahan bahaya kebakaran Banjarmasin di ruang mini DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tengah hari Rabu 25 Mei 2022. Jadi seluruh radius, kota Banjarmasin itu misalnya 3 itu menjangkau radius 15 menitnya di mana aja titiknya. Berarti kalau ada kebakaran BPK yang lebih daripada 15 menit untuk dijangkau tidak boleh ya? Tidak boleh. Nah, itu kedepannya seperti itu. Regulasinya akan kita buat. Titik terdekat maksudnya nih. Betul. Titik terdekat dari api itu 15 menit. Terkait dengan sistem digitalisasi, menurut Budi Susanto, diwacanakan mulai diberlakukan di tahun 2023 mendatang. Aplikasi sistem digital ini nantinya akan terhubung di setiap posko BPK maupun PMK. Pengaturannya atau layar monitornya ada di Dinas Damkar Wan Penyelamatan Banjarmasin. Bagi BPK maupun PMK yang mendapatkan sinyal atau tanda berupa lampu, maka diperbolehkan untuk memberikan bantuan pada warga yang terkena musibah. Jika ada yang menyalahi aturan, ujar Budi Susanto, BPK atau PMK tersebut akan diberikan teguran. Terhubung dengan satelit, jadi begitu ada titik up dan BPK swasta ini kita akan titiki koordinat, Pak. Kita taruh titik koordinat semua, dengan aplikasi itu akan tampil di layar monitor kita. Kita sebagai operatornya sekaligus di situ ya kan? Kita regulator dan operator. Jadi yang ngatur mereka jalan tuh kita ke depannya, Pak. Dan Smart City kalau ya, Smart City, tapi betul. kelihatan Smart City-nya ini kita mau benahi, Pak. Iya, Jadi ke depannya dengan radius 15 menit itu kita klik hijau boleh jalan. Dan kalau yang merah mereka melanggar Ada di layar kita kan kelihatan tuh. Kita print tegur kah? Sanksi tegas. Ya sanksi. Sesuai aturan nanti sanksinya apa. Bahkan mungkin sampai pencabutan itu. Terus pemberlakuannya nanti tahun berapa sudah, Pak? Kalau kita lakukan tahun depan, berarti setelah berhasil aplikasi itu jalan, kita lakukan langsung. Budi Susanto berharap melalui sistem digital ini, maka pengaturan BPK atau PMK di Banjarmasin ini bisa berjalan baik demi kenyamanan wan keamanan anggota wan pengguna jalan lainnya.